Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini, teman-teman, saya bakalan jelaskan kenapa menurut saya secara pribadi, Ethereum sepertinya bersiap untuk meroket. Dan kemungkinan besar akan membawa sebagian besar altcoin juga melakukan hal yang sama. Kita melihat 24 jam terakhir, altcoin secara overall mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Dan menurut saya, ini hanya merupakan permulaannya. Saya bakalan jelaskan ini juga dari segi data dan juga beberapa indikasi di luar sana yang bisa kalian lihat secara jelas sekarang yang membuat saya berani untuk mengeluarkan statement barusan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat secara overall market cap crypto itu naik kurang lebih 3,09%. Ethereum naik 6,28%. Itu kenaikannya hampir 3 kali lipat lebih besar daripada Bitcoin. Bitcoin naik 2,24%, sedangkan Ethereum 6,26%. Dan berbagai altcoin lainnya juga rata-rata mengalami kenaikan di atas 5%, bahkan tidak jarang yang lebih dari 10%. Nah, teman-teman, tentunya ini belum bisa kita langsung katakan sebagai altcoin season. Kenapa? Karena altcoin season itu bisa jadi menurut sebagian orang berarti, karena kan banyak nih teman-teman, versi altcoin season masing-masing orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar harusnya merasa bahwa altcoin season itu berarti ada satu waktu, satu rentang waktu, bisa aja berminggu-minggu atau berbulan-bulan, di mana altcoin itu naik secara signifikan dan terus-menerus. Itu adalah definisi, salah satu definisinya tentunya. Nah, apakah teman-teman termasuk yang memegang definisi tersebut? Ya, bisa jadi gitu ya. Saya juga ya mengatakan definisi tersebut tidak salah. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu, teman-teman, menurut saya pribadi, altcoin season itu harusnya segera akan kembali kita lihat. Atau at least some type of mini alt season. Nah, saya akan jelaskan langsung kenapa, teman-teman. Pertama, kita harus tahu bahwa Ethereum itu masih merupakan indeks bagi altcoin. Artinya kalau kita mau melihat secara overall bagaimana performa altcoin, kalian tinggal lihat chart Ethereum saja. Ketika Ethereum itu mengalami kenaikan yang signifikan, kalian harusnya bakalan melihat sebagian besar altcoin juga melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika Ethereum justru mengalami sell-off, kalian juga bisa expect sebagian besar altcoin kalian melakukan hal yang sama. Kalian bisa cek sendiri chartnya. Sehingga itu menunjukkan seberapa pentingnya bagi kita untuk memantau Ethereum dan lebih baiknya lagi mengharapkan Ethereum untuk terus mengalami kenaikan kalau kita mau melihat altcoin kita juga ikutan naik. Nah, makanya itu saya akan fokuskan sedikit dulu ke data Ethereum, teman-teman. Kalau Ethereum naik kencang, saya yakin semua altcoin juga akan start melakukan hal yang sama. Nah, data yang pertama yang mau saya tunjukkan adalah data Ethereum Spot ETF. Kalau kita perhatikan, dari segi data, selama beberapa minggu terakhir terutama, inflow yang masuk melalui Spot ETF-nya Ethereum, itu angkanya luar biasa besar. Nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat data yang terbaru saja. Dari tanggal 27 Juni hingga sekarang. Rata-rata pembelian yang terjadi itu di atas 10.000 Ethereum. Bahkan kalau kita rata-ratakan pembelian di sini mungkin jatuhnya 20-30.000 Ethereum per harinya. Terbaru, kita melihat 80.000 Ethereum itu dibeli. Kemarin 18.000, 24.000, 57.000, dan seterusnya. Sesekali akan ada outflow, tapi angkanya sangat tidak signifikan jika kita bandingkan dengan inflow-nya, teman-teman. Outflow yang terjadi ada di tanggal 2 Juli, itu pun hanya 790. Kemudian ada tanggal 26 Juni, ya ini angkanya lumayan. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara overall, beberapa minggu terakhir, terutama kalau kita perhatikan dari bulan April ya, sampai dengan sekarang, itu terdapat konsistensi yang sangat signifikan di inflow melalui spot Ethereum ETF. Which is adalah very good sign, teman-teman. Menunjukkan bahwa sentimen di Ethereum sekarang sudah mulai kembali membaik. Para investor sudah kembali melirik untuk masuk ke Ethereum. Sementara harganya itu masih sepertinya ranging sideways. Nah, inilah yang biasa kita kategorikan sebagai salah harga, teman-teman.
Karena mungkin banyak orang di luar sana ya, yang sudah putus asa dengan Ethereum yang dia punya, sehingga mereka terus menjual yang mereka punya, sementara para smart money di belakang layar itu justru terus melakukan akumulasi. Ini kita baru hitung melalui spot ETF-nya Ethereum ya teman-teman. Kita belum hitung lagi dari tempat yang lain. Nah, ini adalah perhitungan sederhananya teman-teman, dibuat oleh salah satu akun Twitter di luar sana. Di harga sekarang, oke, Ethereum itu issue kurang lebih 7,3 juta dolar dalam bentuk Ethereum per harinya, atau 2.650 Ethereum per hari. Jadi itu merupakan salah satu masalah juga teman-teman yang sebenarnya membuat Ethereum beberapa waktu terakhir, atau kita bisa katakan 1-2 tahun terakhir itu sepertinya stuck gitu ya. Karena demand-nya kurang, tetapi per harinya selalu ada Ethereum yang tercipta. Per hari ini kurang lebih 2.650 Ethereum itu masuk ke circulating supply setiap harinya. Ethereum juga punya max issuance rate, kurang lebih 1,51% per tahunnya. Jadi per tahunnya maksimal hanya akan ada penambahan 1,51% dari circulating supply yang ada. Nah, menariknya teman-teman, kita tahu 2.650 per hari Ethereum yang diciptakan dan masuk ke circulating supply. Tetapi angka itu dengan sangat gampang bisa diserap oleh permintaan dari Ethereum ETF. Data terbaru kita bisa lihat 18.550 Ethereum itu tercipta dalam kurun waktu 7 hari ke belakang. Tapi permintaan melalui ETF Ethereum itu 128.000. Jadi, supply yang tercipta dibandingkan dengan demand yang ada itu berbanding 1:7. Jadi, demand yang ada itu 7 kali lipat lebih besar daripada supply issuance dari Ethereum. Yaitu udah teori sangat sederhana, supply and demand. Ketika supply itu terbatas, atau kalaupun supply meningkat, tapi demand-nya meningkat lebih tajam, maka harusnya dalam waktu dekat, harganya yang bakalan ikutan naik. Nah, ini kita belum menghitung orang-orang lain yang juga melakukan akumulasi Ethereum, seperti yang sedang hype belakangan ini adalah perusahaan-perusahaan mulai melakukan sesuatu yang mirip dengan MicroStrategy di Bitcoin, yaitu dalam mereka membuat Bitcoin Treasury. Kalau di sini Ethereum Treasury. Belum lagi ada para retail investor seperti kita-kita, macro investor yang juga ikutan untuk membeli Ethereum. Nah, data itu tidak bisa dibohongin, teman-teman. Oke, kita harus tahu bahwa sekarang ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan hal yang baru saja saya sebutkan, yaitu adalah membuat Ethereum Treasuries. Yang terbaru, ada perusahaan dari Tom Lee yang juga menyatakan mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu adalah membuat Ethereum Treasury. Yang sudah ada sekarang, yang sudah ke list, itu adalah Sharplink Gaming. Oke, mereka sudah punya 198.000 Ethereum. Bit Digital, BTCS, dan seterusnya. Mereka secara total kalau kalian lihat, sudah ada kurang lebih 200.000 Bitcoin yang berhasil diakumulasi. Dan semakin banyak sekarang perusahaan yang mengikuti jejak Sharplink dan kawan-kawan. Dan jatuhnya nanti mirip ke Bitcoin, yang sudah ada demand dari spot Bitcoin ETF, juga ada demand dari public companies yang membuat Bitcoin Treasury, dan juga demand dari orang-orang seperti kita yang terus menjadikan Bitcoin sebagai tabungan dan dibeli secara cicilan secara terus-menerus. Ethereum bisa menjadi yang berikutnya, teman-teman. So, kalau misalnya kita melihat Ethereum itu kemudian mendapatkan rally yang signifikan akibat demand yang terlalu signifikan atau superior dibandingkan dengan supply yang tercipta, maka kita kemungkinan besar dalam waktu dekat akan melihat altcoin season index kembali mengalami kenaikan. Yang artinya kita akan melihat altcoin outperform Bitcoin. Nah, per hari ini altcoin season index, teman-teman, itu baru ada di angka 24. Dan kita sudah stuck di kurang lebih 20-30 atau bahkan belasan, itu sudah kurang lebih beberapa bulan terakhir. Dan secara average, secara rata-rata, teman-teman, altcoin season index ini hanya akan bertahan di angka 30 sampai belasan. Itu biasanya maksimum hanya beberapa bulan saja. Kalian bisa lihat historinya bahkan dari tahun 2017 hingga sekarang. Sesekali kita akan menyentuh ke area tersebut, tetapi kemudian kita akan mendapatkan spike, 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 dan seterusnya.
kalaupun ada masa di mana kita melihat altcoin season index itu cukup rendah dalam waktu yang cukup lama, itu biasanya hanya bertahan beberapa bulan. Dan sekarang kita sudah kurang lebih ya masuk ke kriteria tersebut. Kita udah beberapa bulan berada di range 30 sampai belasan, dan kalau misalnya histori akan berulang, kita harusnya dalam waktu dekat bisa melihat altcoin season index kembali mengalami kenaikan. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, yang mungkin akan lebih penting lagi untuk kalian. Saya pengen umumkan bahwa saya lagi mengadakan eksklusif giveaway yang tidak boleh kalian lewatkan karena saya udah gampangkan banget syaratnya untuk kalian bisa dapatkan hadiah paling besarnya. Kalian bisa dapatkan 1 juta rupiah, iPad 10, iPhone 16, dan tidak saya batasi jumlah pemenangnya. Selama kalian memenuhi syarat, semuanya akan saya berikan. Caranya sangat sederhana, cukup daftar, trade, dan bawa pulang hadiahnya. Periodenya saya panjangkan supaya kalian semuanya bisa dapat tanggal 9 Juli sampai 24 Agustus. Detailnya sudah saya sampaikan di grup Telegram. Kalian masuk saja ke grup TG, baca pengumumannya, dan kalian bisa langsung join untuk farming volumenya. Jadi yang dibutuhkan di sini, kalian daftar, linknya saya sediakan di kolom description dan juga di grup Telegram. Kemudian kalian start trading, volume 500.000, kalian akan dapatkan 1 juta rupiah. Kalau kalian hit volume 1 juta, kalian dapatkan iPad 10, iPhone 16 kalau kalian dapatkan volume 2 juta. Kalian tidak akan pernah lagi menemukan ada channel lain yang bisa memberikan kalian rewards yang sama dengan volume yang sama. Ini karena saya adakan juga secara pribadi, eksklusif. Selain itu juga akan ada hadiah prize pool. Semuanya ada penjelasannya di grup Telegram. Kalian tinggal masuk aja ke sana, daftar, trade, dan saya akan update setiap harinya volume yang kalian dapatkan. Oke? Jadi jangan sampai ketinggalan. So, kita langsung masuk ke sisi yang lain gitu ya. Kalau tadi sudah data, kita lihat chartnya sekarang. Apakah mendukung juga bagi kita untuk melihat altcoin start outperforming Bitcoin? Jawaban paling singkatnya iya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan teman-teman, Bitcoin dominance itu sekarang sedang hit ke area yang sangat-sangat penting. Yaitu merupakan area trendline yang terbentuk bahkan dari tahun 2017 kemarin. Oke? Dan kita sudah kurang lebih persis di area trendline tersebut. Sekalipun kalau ada satu lagi push ke atas, itu bisa menjadi push terakhir, dan kemudian kita akan start untuk drop dari sana. Sekalipun kalau misalnya dropnya tidak sesignifikan di tahun 2021, ya at least kita mungkin akan bisa mendapatkan some type of pullback yang cukup dalam, dan saya rasa itu saja sudah akan cukup untuk membuat rata-rata altcoin mengalami kenaikan 150, 200, atau bahkan 300%. Meskipun tidak semua ya teman-teman, kalian harus tahu bahwa cycle kali ini jumlah altcoin itu sangat-sangat banyak, otomatis liquidity yang diperlukan untuk mendorong semua altcoin untuk naik itu juga akan sangat besar. Sehingga potensi senario yang probabilitasnya paling tinggi adalah kita hanya akan melihat mungkin 50 or 60% of the altcoin yang bakal mengalami kenaikan yang signifikan. Sisanya mungkin hanya akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat standar gitu ya. Mungkin hanya akan beberapa puluh persen and then start untuk kembali pullback. Jadi be selective terhadap altcoin yang kalian pegang. Pastikan mereka memiliki fundamental yang kuat, dan harusnya dalam waktu dekat kita bisa melihat altcoin tersebut mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat lagi bukti yang lain, maka kita bisa lihat dari chartnya Ethereum. Per hari ini, teman-teman, kita melihat Ethereum sedang mencoba untuk break di atas area 2.800. Oke? Ini akan menjadi area tahanan terakhir menurut saya. 2.800. Kalau itu sampai kita clear, kita akan melihat Ethereum kemungkinan hit ke kurang lebih area $4.000. Dan jika itu terjadi, saya bisa mengatakan bahwa chance-nya cukup besar altcoin yang lain juga akan start out of nowhere naik 50-60% dan seterusnya. Jadi be prepare teman-teman. Ini bukan untuk membuat teman-teman FOMO dan kemudian leverage rata kanan ya. Tapi ini hanya saya sampaikan apa adanya, faktanya seperti apa, probabilitasnya seperti apa. Jadi kesimpulan sederhananya, untuk sekarang semua indikasi dan data menunjukkan bahwa dalam waktu dekat kita bakalan melihat Ethereum untuk membentuk higher high yang baru, artinya mengalami kenaikan dari sini diakibatkan demand yang jauh melampaui daripada supply. Jika Ethereum start melakukan hal tersebut, altcoin lainnya
juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Tapi intinya sekali lagi, menurut saya tidak akan semua altcoin itu performanya sama. Ada yang mungkin bisa naik sampai ratusan persen, beberapa ratus persen, atau bahkan ribuan persen. Tapi mungkin ada yang hanya bisa stuck dan naik kurang lebih 20, 30, atau 40%. Makanya harus super selektif ketika kalian masuk ke altcoin, pastikan mereka memiliki fundamental yang baik. Itu kesimpulannya. Dan jangan sampai lupa untuk ikutan eksklusif giveaway tadi sudah saya umumkan. Kalau masih bingung, langsung aja masuk ke grup Telegram, semua detailnya ada di sana. Pastikan kalian dapatkan iPhone-nya, karena ini kesempatan sekali seumur hidup, teman-teman. Tidak akan lagi kalian temukan cara termudah untuk mendapatkan iPhone melalui kompetisi trading daripada apa yang saya lakukan di sini. Karena ini syaratnya semuanya saya permudah, saya adakan sendiri secara eksklusif, dan itu adalah hadiah saya untuk kalian. Oke? Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.